pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi sama saya Grisela dan saya Stefani. Nah, sekarang kita berdua mau menjelaskan soal Kirim kargo ke Indonesia dengan indeks. Nah, gimana sih sebenarnya cara kirim barang yang tepat, aman dan nyaman? Nah, ada beberapa hal yang mesti diperhatiin nih. Seperti sekarang indeks ada peraturan baru, kita ada stiker hologram yang harus ditempel di atas dan di bawah kardus. Ini demi kenyamanan para customer indeks, supaya kalau misalkan kardus itu dibuka atau misalkan ada yang ngambil barang atau apa, bisa ketahuan ya karena stikernya udah robek. Iya, kalau stikernya rusak dan kamu bisa mulai periksa barang-barang kamu yang ada di dalam kardus, ada yang hilang, jadi bisa langsung dilaporin ke kantor pusatnya indeks. Iya. Terus di sini ada tulisan kan disegel oleh siapa, itu mesti ditulis namanya mbaknya dan ditandatanganin ya. Terus habis itu juga ditulis tanggalnya, tanggal berapa kamu kirim kardus kamu itu. Nah, udah gitu barang-barang apa sih yang nggak boleh dimasukin ke yang nggak boleh ya? Biasanya itu yang nggak boleh dikirim ke Indonesia itu yang barang dalam jumlah banyak dan masih disegel. Kenapa? Karena bakal dicurigain sama pihak bea cukai itu kalau misalkan itu pikirnya itu bakal dijual buat gitu, kamu bisnis gitu nah, di Indonesia. Ya, kalau misalkan seperti itu bakal disita sama bea cukai di Indonesia karena itu ada pajaknya sendiri gitu ya. Nah, selain itu yang kedua, barang pecah belah itu sebaiknya dibungkus dengan rapi. Misalnya kamu taruh di antara pakaian atau enggak kamu bungkus dengan kertas koran. Jadi sampai di Indonesia itu pecah. Kemungkinannya lebih aman ya. Iya. Apalagi tuh barang-barang elektronik pastinya mesti ditulis tuh, apalagi kalau misalkan banyak yang suka kirim handphone ke Indonesia kan. Di formulir kita mesti ditulis itu HP baru atau HP bekas, karena kalau misalkan hilang nih terus kan bisa minta ganti rugi tuh. Tapi kalau misalkan banyak nggak tulis secara jelas, kita ada buktinya gitu ya, ada bukti seperti rokok, terus ada minuman beralkohol, terus CD bajakan juga nggak boleh. jangan yang melanggar hukum, dianggap ilegal tuh nggak boleh, akan bisa disita. Terus udah gitu kalau kayak HP, laptop itu nggak boleh dalam jumlah besar, walaupun aku tahu kamu mau bikin counter HP di Indonesia. Nah, dari emas, kalau iya, emas jangan ya, pokoknya barang berharga sebaiknya jangan deh, soalnya mencegah mas-masan, mau mas kuning kayak mau mas putih, tapi mas Joko boleh sih kayaknya. Iya. Selain itu misalkan barang-barang yang kayak naicha seperti itu kan, yang bubuk-bubuk mentah gitu, barang-barang mentah, daun teh atau misalnya bubuk susu, itu nggak boleh dibawa dalam jumlah yang berlebihan ya, soalnya takutnya nanti dikenain pajak lagi gitu. Jadi karena kalau dilihat dalam jumlah besar, nanti di Indonesia bisa disita gitu loh. Ini itu yang harus diperhatikan apa nih, Steph? boleh diisi ini nomor box, kodenya. Kode tuh biasa ada 5 angka yang ditulis pakai spidol di sininya. Biasanya sama toko bakal ditulis. Yang biasanya kejadian nih, mbak-mbak tuh suka lupa. Jadi tuh alamatnya dan alamat yang mau dikirim itu nggak ditulis sama sekali. Iya, ini mesti ditulis jelas pakai spidol ya. Kalau bisa pakai huruf besar semua biar jelas. Ada nama pengirim, alamat, nomor telepon, ini kode box, terus abis itu kepadanya siapa nih alamat di Indonesia. Pada alamat lengkap, nomor telepon. Jadi kalau kamu lupa tulis alamatnya, nanti saya akan tulis alamat saya di sini. Jadi hadiahnya kardusnya nyampe di rumah saya. Rolasi ban, sisi tengah, kiri, disegel, harus ditempel di bagian tengah sini. Lalu tulis nama dan tanggal pengiriman. Jadi mesti rata ya kardusnya. Kemudian di bagian yang atas juga mesti ditempelin stiker hologram lagi di bagian tengah. Jangan lupa mesti tulis nama juga ya, dan tanggalnya. Sekarang kita akan menjelaskan bagaimana cara mengisi lembar pernyataan dan daftar barang. Pertama, isi data pengirim. Jadi isi nama kamu, lalu alamat kamu yang di Taiwan, nomor telepon, dan nomor HP kamu. Setelah itu, isi
data penerima, nama penerima yang di Indonesia, dan alamat yang di Indonesia. Jangan lupa alamat harus ditulis lengkap. Lalu isi nomor telepon dan nomor HP penerima. Setelah itu, isi kolom jumlah barang yang akan kamu kirim secara lengkap. Jika kamu akan mengirimkan HP, tulis merek HP dan jumlahnya secara lengkap. Tanda tangan pengirim di bagian bawah dan jangan lupa tuliskan tanggal pengiriman. Jangan lupa tuliskan nama pengirim, alamat dan nomor telepon Taiwan secara lengkap. Kemudian jangan lupa tuliskan nama penerima, alamat di Indonesia serta nomor telepon di Indonesia juga secara lengkap. Nah, waktu penjemputan kardus, biasa petugas indeks akan tanya berapa sih nomor kode kardus kamu. Kamu kasih tahu petugas nomor yang ditulis dengan menggunakan spidol. Biasanya ada 5 angka, seperti ini contohnya. Ini kode kardus Yang benar. yang benar. Nomor 5 itu bukan kode kardus. Ini dia cara mengirim kardus yang benar. Jadi cara pembungkusnya kayak gini. Posisi atas mesti rata ya, nggak boleh menggembung. Nah, kiri kanannya juga harus rata, nggak boleh ada yang gembung. Udah gitu, jangan lupa nomor kardus tuh yang ini, bukan yang ini. Bisa dilihat ini atasnya nggak rata ya, menggembung gitu. Dari samping juga bisa kelihatan ya kalau ininya tuh naik gitu, ada rongga di sebelah sininya. Kita nggak boleh nambahin kardus sendiri di atasnya kardus indeks. Semua barang kamu mesti ada di dalamnya. Jadi harus disimpan rapi dan disegel secara rata. Karena ada kasus ada orang yang itu ya kasih kardus dia sendiri ditempel di atasnya gitu. Itu bagian kargo juga nggak akan terima, supir kita juga nggak Supir bakal kita juga nggak bisa terima kardus yang kayak gitu. Iya. Nah, sekarang kamu udah tahu dong gimana caranya kirim kardus yang benar ke Indonesia. Kalau misalkan masih kurang jelas, boleh kok telepon ke customer service kita di 02 2599. 1166. Sampai jumpa. Selamat beraktivitas. Untuk Anda, indeks ada.